Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari setiap kita bersama-sama bersatu hati dan kita mau berdoa sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapa, Allah sumber kuasa, Allah yang penuh kasih. Sungguh kami percaya kebaikan-Mu Tuhan begitu nyata dalam kehidupan setiap kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami mau sembah Engkau, kami mau memuji Engkau Bapa. Kiranya hadirat-Mu lah yang memenuhi setiap hati kami. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendiri.
kasih Bapa, terima kasih Yesus, sebab Engkau sungguh baik, sebab Engkau sungguh luar biasa Bapa dalam setiap pujian kami. Dan saat ini kami umat-Mu mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau sendiri yang bertahta atas segala pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar tentang luka batin yang disebabkan oleh kesalahan diri sendiri. Karena manusia pada dasarnya cenderung hidup menurut keinginan dagingnya sendiri daripada hidup dipimpin oleh Roh. Sebagai contoh, Nabi Yunus lebih memilih pergi ke Tarsis daripada ke Niniwe sesuai permintaan Tuhan. Mengapa? Karena Yunus memiliki pertimbangan sendiri yang berbeda dengan kehendak Tuhan. Demikian juga dengan Kain. Kain tetap membunuh Habil sekalipun sudah diperingatkan oleh Tuhan. Kejadian 4 ayat 7b. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sekalipun sudah diperingatkan oleh Tuhan, tetapi Kain tetap bertindak menurut kata hatinya sendiri. Dia tetap membunuh Habil. Demikian juga dengan Petrus. Petrus sampai menyangkal Yesus 3 kali, sekalipun Petrus sudah diingatkan oleh Tuhan. Matius 26 ayat 33 sampai 35. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid lain pun berkata demikian. Dan apa yang terjadi setelah Yesus ditangkap? Petrus yang awalnya dengan yakin berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Namun, ketika ada hamba perempuan yang berkata kepada Petrus, yang mengatakan bahwa bukankah orang ini selalu bersama-sama dengan dia, Petrus mulai menyangkal dan berkata bahwa dia tidak mengenal Kristus. Aku tidak kenal dia. Itu yang dikatakan oleh Petrus sampai 3 kali. Dan saat kejadian yang ketiga, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Matius 26 ayat 75. Petrus karena takut dengan situasi yang ada, maka ia sampai melakukan kesalahan dengan menyangkal Yesus sampai 3 kali. Pernahkah saudara mengalami kasus seperti ini? Menyesal karena sudah mengikuti emosi diri sendiri, seperti yang dilakukan oleh Yunus, Kain, dan Petrus. Melakukan suatu kesalahan yang berdampak fatal akibat dari kesalahan diri kita sendiri, sampai akhirnya kita menyesali dan menyalahkan diri kita sendiri, sampai kita berkata, mengapa aku bisa bertindak sebodoh itu? Dan kata-kata penyesalan ini terus terngiang di dalam hati dan pikiran kita, seolah-olah ada kata yang mengatakan, semua itu gara-gara kamu. Coba kalau kamu tidak melakukannya. Kalimat ini terus terngiang, mengintimidasi dan membuat kita semakin menyesal, semakin terpuruk. Sebab apa yang kita lakukan itu bertentangan dengan hati nurani kita, dan akhirnya
kita sampai membenci diri kita sendiri. Pernahkah saudara mengalami hal ini? Luka batin yang disebabkan karena penyesalan atas tingkah laku kita sendiri. Satu hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini buat saudara semua. Satu, jangan bertindak gegabah atau emosional seperti Yudas Iskariot, terjerat dalam penyesalan sehingga akhirnya mengambil jalan pintas, mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri karena tidak sanggup lagi menahan penyesalan yang sudah pernah dilakukan, luka batin yang sangat dalam. Yang kedua, Tuhan itu Maha Pengampun. Jangan berprasangka buruk kepada Tuhan, sebab setiap orang yang datang kepadanya dengan hati yang remuk tidak dipandang hina. Mazmur 51 ayat 17. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Yang ketiga, minta kesembuhan dari Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan luka-luka hati kita. Di dalam Mazmur 147 ayat 3, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Yang keempat, belajar mengampuni diri sendiri. Ini bagian yang terpenting dari penyembuhan luka-luka batin. Sebab untuk memperoleh kesembuhan dari Tuhan, kita perlu mengampuni diri kita sendiri. Sebab kalau kita tidak bekerja sama dengan Tuhan dan kita tidak mau melepaskan pengampunan atas diri kita sendiri, maka kesembuhan daripada Tuhan itu sulit untuk kita terima. Ingat saudara, jika Tuhan sudah mengampuni kita, masakan kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri? Baik itu kesalahan yang terjadi karena emosi sesaat yang kita lakukan, ataupun kesalahan yang sudah kita rencanakan, tetapi pada akhirnya kita menyesali apa yang kita putuskan. Tetapi apapun kesalahan kita, datanglah kepada Tuhan dan minta ampun kepadanya. Sebab Tuhan itu Maha Pengampun. Jangan pernah menghukum diri sendiri dengan rasa bersalah yang berkelebihan, berkepanjangan, sehingga kita akhirnya mengalami stres, putus asa. Terlebih kalau sampai seseorang karena kesalahannya memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Pakailah cara-cara yang benar untuk menyelesaikan permasalahanmu. Hampiri Tuhan secara pribadi. Ungkapkan rasa penyesalanmu, minta pertolongan daripadanya, dan setelah itu serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan mampu membalut. Tuhan punya cara untuk menyelesaikan masalahmu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mampu menolong kita, Tuhan yang selalu ada di dalam proses hidup kita. Di titik terendah pun Tuhan ada di sana untuk mengangkat kita. Tuhan tidak pernah menyerah atas kebebalan dan kebodohan kita, sehingga kita tersangkut oleh carang-carang yang membuat kita hidup di dalam penyesalan. Miliki keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang tahu cara menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Tuhan yang mampu mengangkat kita, menyembuhkan luka-luka batin kita. Sebab di dalam Kristus selalu ada harapan, selalu ada jalan keluar di dalam keajaibannya. Tuhan dahsyat di dalam segala perbuatannya, dan kita akan tenang di dalam caranya. Karena itu ikuti kemauan Tuhan. Jangan pernah mengikuti kemauan kita sendiri atau menganggap
bahwa apa yang kita pikirkan itu yang paling benar, sebab Tuhan adalah Maha benar. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekalipun kita diperhadapkan oleh masalah, sepertinya kita harus menyeberangi Laut Merah, tetapi jangan pernah putus asa, sebab bersama Tuhan kita akan sanggup membelah dan melewatinya. Memang Bapak Ibu Saudara, bagi beberapa orang tidak masalah atas kesalahan yang pernah dilakukan, sebab mereka adalah tipe orang-orang yang mudah memaafkan diri sendiri. Sampai seakan-akan kita tidak melihat penyesalan yang dilakukan oleh orang tersebut. Tetapi Bapak Ibu, ada beberapa orang yang sangat sulit memaafkan kesalahan yang pernah dilakukannya, kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri. Tetapi apapun karakter saudara, saudara harus bersikap waspada dan hati-hati. Jangan sampai karakter saudara menjadi celah bagi iblis untuk menggocoh hidup saudara. Bagi yang mudah mengampuni diri sendiri, jangan sampai dininabolbokan oleh iblis yang berkata, tenang, Tuhan Maha Pengampun. Saat kamu datang minta ampun kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengampunimu. Bukankah bagi orang percaya keselamatan itu pasti ada? Sampai mati pun kita harus tetap percaya bahwa kita akan masuk ke surga. Mengapa kita takut berbuat dosa? Yang penting setelah berbuat dosa kita minta ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali tanpa sadar istilah tobat kumat itu terjadi bagi orang-orang yang kurang menghargai pengampunan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi bagi orang-orang yang sulit memberikan pengampunan bagi dirinya sendiri, iblis akan terus mengintimidasi dengan kesalahan yang dilakukan, dengan cara yang terus-menerus menuduh, sehingga kita menjadi sulit untuk mengampuni diri sendiri. Apapun tipe saudara, mari kita letakkan pengampunan pada porsi yang benar, sebab pengampunan itu melalui pengorbanan Yesus, di mana Ia harus mati di atas kayu salib. Karena itu, jika saudara melakukan pengampunan atas diri saudara sendiri, saudara harus percaya bahwa pengampunan itu melalui darah Kristus yang mahal. Saudara bisa mengampuni diri saudara sendiri karena Tuhan sudah mengampuni saudara melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Karena itu hargailah pengorbanan Kristus. Hargai pengampunan yang Tuhan berikan dalam hidup kita supaya tobat kumat tidak terjadi dalam hidup kita. Dan kita pun tidak akan menghukum diri kita sendiri berlebih-lebihan. Hargai pengampunan Tuhan, bahwa Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita pun juga akan mengampuni diri kita sendiri. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita hampiri Tuhan secara pribadi. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Terkhususnya bagi saudara yang saat ini sedang letih lesu, berbeban berat, saudara sedang menyesali akan kesalahan yang sudah saudara lakukan, sehingga saudara mengalami luka-luka batin dalam hidup saudara. Datang kepada Tuhan secara pribadi. Apa yang menjadi penyesalanmu, katakan pagi hari ini kepada Tuhan. Minta ampun dan percaya bahwa Tuhan Maha Pengampun, bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa saudara ketika saudara benar-benar menyesal dan minta ampun kepada Tuhan. Dan setelah itu, ampuni dirimu sendiri. Mari Tuhan pagi hari ini
Engkau menumpangkan tanganmu yang penuh kuasa atas setiap anak-anakmu yang pagi hari ini sedang berbeban berat, yang sedang mengalami luka-luka batin di dalam kehidupannya. Peluk mereka dengan kasih-Mu, ampuni segala dosa dan kesalahannya, dan berikan pengharapan di dalam Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan selalu ada harapan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.